Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Jou dari kelas D, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YGM Sultan Amali Gorontalo. Di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Moral Keilmuan yang ditulis oleh Safia Muhammad dari situs Akademia. Yang pertama, etika, kedua moral, ketiga tanggung jawab keilmuan. Pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Dalam ensiklopedia Winkler Prince dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan diwujudkannya suatu tindakan dengan tujuan yang telah dirasionalisasi. Etika dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio. Kedua, moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat. Ketiga, kebenaran yang sifatnya universal dan eternal. Keempat, tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia. Kelima, sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya. Keenam, tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup. Ketujuh, simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret. Kedelapan, pandangan tentang nilai perbuatan yang baik dan yang buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi. Kesembilan, logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerja, dan pandangan hidup suatu bangsa. Selanjutnya, menyebutkan pengertian etika secara etimologis. Pertama, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang betul. Kedua, etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan hujah-hujahnya yang tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan. Ketiga, etika merupakan ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenal fakta tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya. Karena itu bukan ilmu positif tetapi ilmu yang formatif. Keempat, ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan. Nah, dari semua pandangan yang berhubungan dengan pengertian yang sudah dijelaskan bahwa dapat diambil pemahaman bahwa etika adalah cara pandang manusia tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang digali dari berbagai sumber yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur tindakan dengan pendekatan rasio dan filosofis. Yang kedua, pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores bersinonim dengan mos, moris, maner, mores, atau manners, morals. Moral adalah budi pekerti, sikap, mental, atau budi
perangai yang tergambar dalam bentuk tingkah laku berbicara, berpikir, dan sebagainya, yang merupakan ekspresi jiwa seseorang yang akan melahirkan perbuatan baik menurut akal dan syariat, atau perbuatan buruk. Ruang lingkup moral meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik secara keburukan. Yang dimaksud dengan moral adalah suatu yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Tiga landasan utama terbentuknya moral, yaitu yang pertama, sumber moral atau membuat sumber dalam kehidupan masyarakat. Sumber moral dapat berasal dari adat kebiasaan, dan pembuatnya bisa seorang raja, sultan, kepala suku, dan tokoh agama, bahkan mayoritas adat. Dilahirkan oleh kebudayaan masyarakat yang penciptanya tidak pernah diketahui, seperti mitos-mitos yang sudah menjadi moral sosial. Yang kedua, objek sekaligus subjek dari sumber moral dan penciptanya. Moralitas sosial yang berasal dari adat objek dan subjeknya adalah individu dan masyarakat yang bersifatnya lokal, karena adat hanya berlaku untuk wilayah tertentu, artinya tidak bersifat universal, tetapi teritorial. Dalam moralitas Islam, subjek dan objeknya adalah orang yang telah balik dan berakal, disebut mukallaf. Yang ketiga, tujuan moral, yaitu tindakan yang diarahkan kepada target tertentu, misalnya bertujuan untuk ketertiban sosial, keamanan dan kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam, tujuan moral adalah mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Kedua, tanggung jawab keteladanan. Ketiga, sikap tanpa pamrih. Keempat, tanggung jawab profesional. Cukup sekian pembahasan tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Nur Fadilah Jou, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.